saya pertama kali kos, belum pernah saya kos, yang ngajarin saya kos itu namanya Ganjar Pranowo itu. Saya kos sama Mas Ganjar itu karena ada satu rumah yang diisi 8 orang. Kontrakan gitu ya? Nah, kontrakan dan kamar mandinya cuma 1. Jadi bisa dibayangkan balapan antri. Dan itu kita hari-hari kita rebutan itu dulu Mas dan Pak Ganjar juga kalau sampo habis juga dibalik gitu kan? Iya, dicengkeng kayak gitu. Kuliah lagi di UI, ngambil S2, tapi ya lucu juga judul lagunya, judul tesis saya. Judul lagunya, judul tesisnya. Musik Jawa untuk deradikalisasi narapidana teroris. Ketika 2014 saya mencoba untuk peruntungan jadi anggota DPR, 2014 dan nggak jadi, saya ulangi lagi 2019 tidak jadi lagi, dan partainya tetap sama, saya dari PDI Perjuangan, tidak pernah pindah partai, sekali untuk selamanya. Itu pesan ya? Itu pesan Pak. Semua orang juga tahu kalau maju DPR itu kan tetap wali kota butuh biaya besar. Iya. Sementara in return kan juga tidak bisa mengembalikan kalau tidak korupsi. Iya. Penting sekali, apalagi kalau sekarang kan memang penegakan hukum di Indonesia itu kan ya itu tadi, jadi dagang hukum kan, dagangin. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol. Ini ada narasumber kita, Mas Pulung Agustanto. Ada yang menarik nih. Menariknya karena beliau ini musisi, pencipta lagu, musisi, penyanyi. Kalau kita dengar kemarin pada saat Pilkada Jakarta Menyala. Nah, ini di belakangnya ini. Zaman Pilpres juga loh. Pilpres. Bikin lagu tentang rambut putih. Oh iya. Pulang juga kan? Pulang juga. Ini pencipta lagu yang cukup fenomenal. Jangan-jangan pencipta lagu spesial, lagu-lagu untuk kampanye ya? Iya benar. Iya. Ya mungkin ya. Iya. Tapi ada lagu-lagu lain yang diciptakan, yang orang banyak tahu tapi bukan untuk kampanye. Apa aja sebetulnya? Saya sih terus terang kalau bikin lagu ya saya rekaman per hari itu dari mungkin tahun 2000 akhir 2022 sampai sekarang sekitar 171 lagu. 171 dan semuanya Jawa. Lagu pop Jawa lah juga. Pop Jawa. Genrenya nggak cuma pop. Ada rock. Pokoknya syairnya Jawa gitu ya. Syairnya semuanya Jawa. Dan ini yang kemudian yang sudah kita keluarkan kalau di Spotify itu sudah 61 dan 71 lagu. Terus 71 lagu, saya masih punya stok 100 lagu lagi. Yang belum dikeluarkan ya. Mungkin nanti tiap bulan akan saya keluarkan satu album terus sampai akhir tahun. Tapi itu biasanya mencipta lagu aja Mas Pulung atau kemudian lagunya dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain? Enggak, jadi kalau dari sisi itu karena memang saya pas kebetulan juga punya tim saya itu ada yang juga yang ngarang lagu, tapi terus kemudian saya juga nimpali liriknya, terus kemudian ada yang bagian aransemennya mungkin ada 3 orang, jadi di aransemen khusus ada yang lagu-lagu yang model-model program robot kayak begitu, ada yang live juga, spesialis gitar dan sebagainya, dan ada juga bikin video klip, jadi mungkin itu yang mungkin mempercepat untuk sebuah produksi sebuah lagu beserta klipnya. Tapi memang kendalanya kalau klip itu kan memang lumayan agak ribet karena memang harus meluangkan waktu betul. Tapi kalau lagu yang biasa kita ciptakan sih jadi, terus aransemen mungkin malam ini jadi, terus nanti saya kumpulkan. Saya itu rekor kalau rekaman lagu itu bisa sekitar 3 jam itu saya bisa nyanyi rekaman 12 lagu, Mas. 3 jam? Nyanyi sendiri berarti? Sendiri semua. Karena Mas Eko ini pengen jadi penyanyi ya. Jadi mungkin ada lagu Mas Eko. Ini gua kalau ngobrol aja masih falas. Gimana mau nyanyi? Ngobrol. Saya kentut aja malas. Tapi yang menarik ini, ini kan agak ini ya, hobinya nyanyi. Hobinya nyanyi. Tapi sekarang agak dekat-dekat dengan politik ya. Jadi anggota DPR. Tapi ya Mas, gimana cara berpengaruh nggak syair-syair yang dulu sebelum jadi anggota dewan dengan syair-syair setelah jadi anggota dewan, berpengaruh nggak? Kalau itu
Saya nggak tahu ya. Oh, gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin cukup menarik ketika pada saat saya kemarin maju pilkada tahun 2024 kemarin. Maju pilkada juga, Mas? Sorry, pilek pilihan legislatif. Oh, nggak mau pilkada, nggak mau. saya pilek aja, pengen jadi anggota DPR karena memang mencoba untuk ketika pada saat eksperimen, ketika pada saat saya nyalek itu, ya saya pidatonya secukupnya aja. Memang dasarnya nggak pinter pidato kan. Ya. Saya nyanyi aja. Nyanyi aja saya. Jadi itu jadi template yang kemudian lumayan saya melihat, dan hasilnya pun juga saya di dapil saya di Jatim 6 itu saya sampai mungkin saya pembagi nomor 1, 168.000 lah. Jatim itu ya? Jatim 6 itu meliputi kota Kabupaten Kediri, kota Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Jadi karena ternyata emang di fenomena pilpres dan pileg kemarin, yang menang itu malah yang joget sama yang nyanyi. Jadi bukan atau mungkin dengan gagasan-gagasannya disampaikan lewat lagu. Bisa juga kayak gitu. Cuman kan memang lebih mudah kalau waktu saya membayangkan ketika saya harus datang sehari, saya datang sekitar 8 titik. Itu pun juga sudah sangat capek sekali, Mas Haji. Mas Eko. Dan ketika pada saat banyak kejadian yang kan kalau ketika pilek itu kan pasti konflik kan pasti ada. Konflik. Ada satu kejadian daerah waktu itu di Kediri, daerah Kandangan, suatu dari jam pertemuan titik saya yang ke-6 itu saya sudah konflik dengan masyarakat, ada yang konflik lah, masyarakat ada yang konflik. Ya beda-beda pilihan politik beda-beda politik, tapi kan memanas, saya harus nampung mereka semuanya. Habis itu setelah maghrib saya harus ketemu dengan pola yang sama juga. Jadi letih sekali kepala saya. Sehingga itu pada saat itu ada wayangan. Cuman ketika wayangan mereka juga ada musiknya kayak begitu ya. Nah ketika pada saat itu mungkin karena saya lampiaskan dengan nyanyi, justru tambah semakin seru. Jadi stres saya tuh benar-benar saya keluarkan ketika nyanyi dan saya bisa seger lagi gitu ya pada saat itu. Respon masyarakat waktu itu? Ya saya lihat sih mereka juga cukup sama. Maksudnya konfliknya nurun? Enggak pengaruh. Yang penting kan saya dulu. Yang penting kan saya dulu, karena ngadepin konflik Segala cubit. Kalau konfliknya ya mungkin kita selesaikan nanti, tapi orang paling tidak ke diri saya sendiri karena menampung begitu masalah mereka itu kan ada aja lah, semua dimasalahin lah. Dan selalu kalau posisi yang ada di bawah kan selalu dinamikanya kan demikian. Dan ketika saya coba rilis stresnya dengan saya nyanyi ya lumayan juga suruh. Ada satu lagi kejadian ketika reses kemarin. Saya berangkat reses bulan apa ya, kira-kira itu bulan Februari, bukan. Ya sebelum Desember, Januari, kemarin. Saya reses, kemudian berangkat itu saya demam. Kerkes-kerkes begitu. Tapi setelah itu harus ada pertemuan dengan kira-kira masyarakat 250 orang begitu, terus ya saya pidato sebentar, setelah itu saya nyanyi, demam saya sembuh. Sembuh ya? Nggak usah minum Panadol, saya nyanyi aja. Tapi nyanyi Jawa ya, nyanyi Jawa dengan terapi lagu ini. Mungkin dulu waktu Presiden Pak SBY jadi presiden banyak rilis album juga kan? Mungkin itu stres rilis beliau adalah dengan mungkin juga nyanyi juga, bikin lagu dulu. Kemudian sekarang melukis kan. Pak Prabowo mungkin berkuda. Nah ini mungkin Pak Jokowi daripada cari kesibukan lah Pak ya. Mungkin ya. Bener-bener biar nggak terlalu tekanannya ya. Iya tekanan, kemudian kayaknya mau latihan drum dia. Cuma di wawancara double pedal dia. Mungkin dimulai dengan beduk dulu ya. Tapi ini Mas Pulung ini ya. Ini kan sebenarnya kan cukup Mas Pulung kan dulunya mungkin bukan politisi dulu ya. Jadi seorang pencipta lagu dulu, seorang musisi, artis lah, seniman. Kemudian memutuskan masuk ke panggung politik. Ini kan dunia yang berbeda ya. Itu apa yang membuat Mas Pulung memutuskan untuk? Saya itu maju nyalek jadi anggota DPR itu 3 kali, Mas. 3 kali? Oh, 3 kali. 2014 saya sudah maju, tidak jadi. 2019 maju lagi, tidak jadi lagi. Nasional DPRI. Nasional DPRI. Itu waktu itu dapilnya sama? Beda. Saya pertama dapil Jogja, saya nggak jadi. Kemudian pindah ke dapil Jakarta, di KI 3 saya juga nggak jadi. Kemudian ya saya pindah ke Jatim begitu. Nggak jadi.
Alhamdulillah. Ternyata setelah nyanyi itu ya? Atau dulu juga nyanyi juga. Memang zamannya ya. Zamannya. Mungkin waktu itu koplo belum hype. Nah sekarang dulu juga sudah hype. Sudah hype. Ya mungkin itu kan masalah garis tangan ya. Jadi nggak bisa. Kemudian tapi kalau politik ya memang kami sekeluarga besar kan rata-rata politisi semua. Oh keluarga dari politisi? Politisi rata-rata. Oh makanya dulu ketika setelah kuliah lulus mau jadi musisi nggak diperbolehkan orang tua? Suruh cari duit dulu. Suruh cari duit dulu. Jadi dulu pengen jadi musisi, pengen jadi ya seniman kayak begitu. Terus almarhum ibu saya bilang, "Dah kamu kerjanya jam 8 sampai jam 5 saja, nggak ada tuh kerja malam. Pokoknya harus kerja." Ya, jadilah saya sales. Nyales laptop pada saat itu. Oh. Nah, jadi sebelum masuk ke dunia politik, agak panjang juga ya sales laptop. Iya, jadi sales laptop. Ceritanya panjang itu kalau saya ceritakan lagi ini. Panjang sekali. Kemudian lagi presentasi ke sebuah partai politik. Jadi karena memang situasi pada saat itu saya nyales, jadi sales gitu ya di perusahaan laptop. Terus kemudian saya pertama kali kos, sebelum pernah saya kos, yang ngajarin saya kos itu namanya Ganjar Pranowo itu. Teman kuliah? Teman waktu kuliah ya, tapi kemudian waktu di Jakarta kebetulan kita bareng. Satu kosan? Kemudian satu kosan di, saya kan nggak pernah kos, dari dulu kan tinggal sama bapak ibu terus lah. Di Jogja. Nggak pernah kos di Jogja, nggak pernah rasain kos. Rasain kos bagaimana ya? Itu di mana tuh Mas kos? Kosnya di Petojo Sapangan. Oh Jakarta. Jakarta. Petojo Sapangan. Iya. Waduh seru banget itu. Saya kos sama Mas Ganjar itu karena ada satu rumah yang diisi 8 orang. Kontrakan gitu ya? Nah, kontrakan dan kamar mandinya cuma 1. Jadi bisa dibayangkan balapan antri. Dan itu kita hari-hari kita rebutan itu dulu Mas dan Pak Ganjar juga kalau sampo habis juga dibalik gitu kan? Iya, dicengkeng kayak gitu. Kalau apa pasta gigi habis digulung. Dipelakat. Sama ya? Sama ya. Jadi memang gitu ya. Jadi kemudian ketika pada saat saya Mas Ganjar itu kita kan selalu berkutat dengan ketidakpunyaan, tepatnya miskin lah. Terbatas sehingga membuat teori. Gimana caranya kita harus melompat secara ekonomi. Gimana caranya? Ya harus kerja keras. Kalau orang kerja kerasnya dari jam 8 sampai jam 5, ya kita kerja kerasnya dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam. Itu kerja lebih keras. Kerja lebih keras lagi. Karena faktor jaringan kita juga nggak punya, faktor backup juga tidak punya, faktor kemampuan juga kita pas-pasan, ya cuman harus lebih keras saja. Di zaman itu saya kos tahun 97, kerusuhan juga, sampai kemudian alhamdulillah Mas Pram dapat jadi anggota DPR, punya rumah dinas di Kalibata. Saya sama Mas Ganjar juga pindah juga ke Kalibata. Oh ikut di rumah dinas itu. Sampai kemudian beliau jadi DPR tahun 2004. Mas Pram dulu ya? Mas Pram dulu. Terus kemudian Mas Ganjar juga 2004 dia jadi anggota DPR. Jadi ketertarikan di dunia politik sejak dari keluarga, kemudian? Ya lingkungan sekitar. Ya. Mulai kuliah itu ya? Mulai kuliah juga sudah. Aktif di Kagama juga kan? Kagama juga saya aktif. Terus kemudian kalau di kampus sih ya nongkrongnya anak-anak. Saya sih kan anak-anak pencinta alam, gejreng-gejreng nyanyi-nyanyi aja gitu. Mapala. Kalau Mas Eko tuh Mapalaga. Mahasiswa pencinta alam gaib. Gitu ya. Mapalaga itu. Alam gaib. Kerjanya itu meramal klinik gitu. Cari nomor. Nah sekarang setelah itu apa? Jadi pengusaha atau? Ya, saya pengusaha. Sebelum ke politik ya? Belum ke politik, saya bikin usaha sendiri dan nekat sekali mungkin kalau ya karena memang tidak punya karena kan harusnya karena jadi pengusaha itu harus ada mentoringnya juga kan. Tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik-baik saja dan jatuh bangun pasti ya. Iya. Bangkrut berkali-kali itu pasti ngerasain dan mencoba menghargai posisi itu sampai akhirnya ya sudah. Ketika 2014 saya mencoba untuk peruntungan jadi anggota DPR 2014 dan nggak jadi, saya ulangi lagi 2019 tidak jadi lagi dan partainya tetap sama, saya dari PDI Perjuangan tidak pernah pindah partai.
sekali untuk selamanya. Itu pesan ya. Itu pesan Pak. Kan banyak Pak, banyak lain. Pindah partai ya. Enggak dapat rekomendasi. Nah, jadi cukup menarik lah. Kemudian kan perjuangan di bidang seni. Oke. Nah, ini seni dan politik. Ya. Ada persamaannya apa dan perbedaannya apa setelah masuk di situ ya, Mas Pulung ya? Saya mencoba karena apapun tetap ajaran Bung Karno itu yang utama. Iya. Ada trisaktinya Bung Karno. Berdaulat secara politik. Saya anggota DPR RI. Artinya kan sifat-sifat yang urusan masalah politik kami tahulah harus apa yang dilakukan. Berdikari secara ekonomi. Berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Ya saya pengusaha. Sudah lebih dari 20 tahun jadi pengusaha. Dan berkepribadian dalam kebudayaan, ini yang lagi saya coba untuk menjadi seniman penyanyi itu tadi. Cintanya kayak gitu aja sudah. Mencoba karena memang kalau kita cuma bicara masalah politik saja atau ekonomi saja, ini kan nggak ada shock breakernya. Shock breakernya itu adalah, saya pikir ya dengan kebudayaan, dan mungkin karena saya ketertarikan dalam musik, kemudian khususnya saya mencoba untuk nyanyi Jawa, ini yang kemudian jadi saya lumayan tertarik di situ. Proses berjalan, saya sekolah lagi Mas. Kuliah lagi di UI, ngambil S2, tapi ya lucu juga judul lagunya, judul tesis saya, judul lagunya, judul tesisnya. Musik Jawa untuk deradikalisasi narapidana teroris. Oh ya? Iya. Jadi cuman apa ya? Awalnya saya bikin event musik Jawa. Dalam hal ini tahun 2023 saya bikin Java Pop Festival itu, kemudian menghadirkan semua penyanyi-penyanyi yang koplo itu saya coba mainkan di GBK. Panggung terbuka selama 2 hari berturut-turut. Ini bagian dari idealisme aja. Nah, ketika banyak penyanyi, ada Darboy, ada Ogion Waton dan sebagainya, Ibu Asmara dan seterusnya, ada yang menarik di situ. Setiap kali habis acara itu ketika mereka nyanyi, itu banyak sekali penonton yang nangisnya tuh nggak selesai-selesai. Nangis, nggak selesai. Nangis karena? Saya nggak tahu, nangisnya tuh karena dengerin lagunya itu tadi, dia terlalu merana kayak begitu. Ini kesimpulan saya. Jadi selama 2 hari itu saya lihat banyak orang nangis. Orang nangis. Nangisnya tuh sampai acara selesai juga dia masih nangis. Keinjak mungkin pas nangis. Ya mungkin. Nggak selesai sih nangisnya gitu. Dan fenomen, apa memang karena musik Jawa tuh memang harus nyentuh perasaan kayak begitu. Jadi kemudian akhirnya kemudian ngobrol-ngobrol ada teman ngajakin, udahlah sekolah aja sekalian gitu. Bikin aja penelitian, ngobrol dengan beberapa dosen ini. Mereka juga tertarik karena ada yang menarik dari teroris yang ada di Indonesia ini. 93% teroris itu adalah mereka bertutur kata bahasa Jawa, Mas. Ya, 90% dari 1000 bahasa ibunya. Jadi 1.200 teroris yang sudah ditangkap itu mereka 90% berbahasa Jawa. Dan menariknya lagi, kalau dari World Terrorist Index itu zero accident di Indonesia selama 2 tahun ini itu memang zero. Tapi penangkapannya terjadi berkali-kali. Ini yang harus diantisipasi. Walaupun mungkin kan nggak kepikiran ya. Takutnya nanti kalau sudah meletus saja, boom begitu, ini kan juga harus diantisipasi. Jadi pelintiran saya memang khusus menangani bagaimana musik Jawa itu berpengaruh terhadap narapidana teroris. Akhirnya jatuh pada saya penelitian saya ada 5 orang teroris. 3 itu dari Jemaah Islamiyah, yang 2 itu dari Jemaah Ansarud Daulah, dan 1 lagi dari Jemaah Ansarut Tauhid. Yang 3 ini lumayan relatif sudah soft. Artinya karena mereka Jemaah Islamiyah kan sudah mulai membalikan semua, harus kembali lagi ke Indonesia. Dan saya ciptain lagu. Kalau lagu Jawa sih bukan karena liriknya Jawa saja. Kalau dari sisi aransemennya adalah aransemen pop terus saja, top pop biasa. Jadi ketika lagu ini saya dengarkan ke dia, ya pasti nangis. Nah yang seru lagi, ada satu lagi, ada narapidana namanya Supriyanto kalau nggak salah, dia itu udah menciptakan bom mungkin 27 atau 28 bom dan sudah meletus 19, Mas. Jadi udah membunuh banyak sekali. Berarti sudah tingkat terorismenya sudah parah tuh ya? Cukup tinggi. Dan ketika ketemu sama saya, wawancara sama saya itu diborgol tangan dan kaki. Dan dia bilang musik itu haram. Musik itu haram. Terus kemudian ketika saya dengerin lagu Saya Ibu itu selama 2 kali,
Nangis nggak selesai. Oh, judul lagunya Ibu. Oh. Jadi untuk penelitian saya nyiptain lagu itu karena memang ibu dan bapak, kagem bapak. Kalau mungkin di perempuan mungkin saya kasih lagu bapak, tapi kalau untuk realitas laki-laki. Jadi intinya adalah kalau mungkin dari situ terorisme yang ada di Indonesia ini cuma dua hal. Pasti usulan masalah pendidikan dan masalah ekonomi. Walaupun mereka ekonominya juga oke, tapi ketika pada saat dibaiat, dia bisa berubah, Mas. Yes. Nah ini kan menariknya lagi kan pendekatannya. Jadi ketika di tahanan di entah itu di Cikes atau di Gunung Sindur yang penahanan super ketat ya begitu, itu diberikan musik-musik juga tapi musik kebangsaan. Ya mungkin saya jadi masukan juga. Kenapa enggak musik-musik Jawa yang di ataupun yang sesuai yang mereka senengin lah gitu ya. Saya senengin. Jadi kalau kebangsaan pikirnya upacara terus. Jadi kalau yang kebangsaan tuh kayak gini, Mas. Jadi kalau bangsaan karena mereka sudah dibuat, dia nggak mau dengar. Iya, udah antipati dulu. Udah penolakan ya. Dia nggak mau dengar. Jadi dia sembunyi aja, saya sembunyi aja. Jadi dia juga malu dengan teman-temannya sesama teroris itu gitu loh. Saya kalau denger lagu bangsaan pikirnya tuh rumah 17-an ya. Wah, disuruh yang makan lebih parah gitu. Apalagi kalau yang beatnya kencang gitu kan, jadi malah membangkitkan. Malah mau perang gitu kan. Kalau saya mikirnya, wah balap karung nih. Makan kerupuk nih. Makan kerupuk. Jadi menarik gitu. Terus apalagi ya saya cerita tentang musik itu yang saya dalamin kira-kira hampir 1 tahun terakhir ini. Ya dari situ kemudian pikiran saya memungkinkan sekali kemudian memang harus dibikinkan tempat-tempat untuk tempat berapresiasi yang lebih banyak lagi. Nah ini mungkin peran dari pemerintah mungkin ya. Nah selain ini juga kebetulan kan Mas di Dewan ya di DPR beberapa waktu lalu saya dapat undangan juga dari Teh Meli. Karena mengundang beberapa akhirnya yang perwakilan dari teman saya, yang kebetulan dia lawyer haki juga, dia ambil masternya di Amerika tentang hak cipta. Kan ini masalah hak cipta ini masih di Indonesia acak adut. Masih acak adut. Bahkan kemarin yang lagi rame lagi masalah Agnes Monica dituntut. Nah, ini kan sebenarnya belum ada aturannya, mungkin sudah ada. Ini kan masih belum berjalan dengan belum maksimal lah. Lah menurut sebagai Mas Pulung sebagai musisi juga, sebagai seniman juga, dan sekarang kebetulan menjadi anggota dewan. Ini apa langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah apa ini? Ya kalau membayangin tentang masalah hak cipta itu tadi, kalau membayangkan ketika sejak zaman dulu, sejak zaman dulu sekali ketika The Beatles misalnya, Yoko Ono itu dia mendapatkan royalti dari lagu-lagu Beatles dan bisa buat hidup gitu. Faktanya kan di Indonesia kan ketika bicara misalnya yang legendaris kayak gitu kayak Ghost Plus, apakah bisa? Nggak bisa. Nggak sesuai cocok secara kultural, secara ininya mungkin implementasinya juga nggak cocok. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa ketika pada saat nyanyi dia harus bayar ke sudah selesai. Dan ini kan juga kepentingannya kan juga tidak bisa apa ya? Saya juga baru mikir ini Mas. Misalnya gini, mendapatkan lagu Spotify itu kalau nggak yang nonton yang jutaan, enggak cuma miliaran Mas. Miliaran baru kerasa. Miliaran baru Spotify itu miliaran baru kerasa. Kalau nggak ada nilainya sama sekali gitu. Demikian juga dengan YouTube gitu. Artinya YouTube pun jutaan juga belum bisa merasakan, belum terasa. Terus dari mana untuk itu? Kalau menurut saya bagi pencipta lagu, bagi saya, ya ini saya coba. Ya apakah ini benar, saya juga nggak tahu. Ya berharap aja lagunya nanti ada yang viral. Karena dengan lagu yang viral itu dia bisa mendapatkan manfaat dan manfaatan ekonomi di sini. Jadi ya kalau pengarang lagu ya ngaranglah lagu sebanyak-banyak. Sampai nanti juga pasti ada yang kena. Tapi bagian dari dedikasi yang dia memang harus ngarang lagu. Misalnya target aku harus ngarang lagu misalnya 1000 lagu, ya sudah ngaranglah 1000 lagu. Cuman kan ketika pada saat itu berjalan, nah siapa yang bayarin dia ngarang lagunya itu? Harus ada sistem yang kemudian harus menanggung untuk itu. Di Indonesia ada lembaganya kan dulu kan, LMKN atau apa. Tapi memang belum berjalan, nggak berjalan dengan bagus. Kayak misalnya yang masalah Agnes Monica dan pencipta lagunya Hari Bias itu kan dia harusnya yang bayar menurut dia adalah Agnes Monica. Harusnya yang bayar adalah penyelenggara eventnya. Oh, ada yang bilang harusnya penyelenggara event. Itu memang harus aturannya penyelenggara event membayar. Tapi juga nggak besar Mas. Itu hanya berapa persen lagi, dipotong lagi berapa persen. Jadi kalau di luar negeri itu bisa berjalan. Bahkan di luar negeri ada
satu mungkin penyanyi one hit wonder bikin lagu Natal gitu ya. Karena tiap Natal diputer mulu, dapat duit. Kaya dia keluarganya. Kalau di Indonesia ngomongin itu yang paling kayak Jamrud. Kenapa? Ulang tahun sih. Donenet itu kan udah menggantikan lagu Selamat ganti kan. Tapi kan tiap hari ada ulang tahun loh. Jamrud tuh kaya banget harusnya, tapi mungkin belum jelas kita sistem kita belum jelas. Kepastian hukum mungkin diperlukan juga ya. Iya. Cuman kan memang harus bicaranya kan juga harus ketika dibikinkan kayak lembaga yang tadi, lembaga tentang apa, lembaga yang kepentingannya juga dari kepentingan lembaga itu sendiri, orang-orang yang ada di dalam itu tidak menyangkut kepentingan mereka orang banyak di situ gitu loh Mas. Ketika bukan anggotanya belum nggak daftarin nggak dapat. Jadi kalau menurut saya secara apa ya, secara hukumnya sendiri kalau dibikinkan saklek juga pasti nggak bisa jalan menurut saya loh ya, karena situasi di Indonesia belum bisa kayak begitu. Iya. Satu-satunya cara ya memang pemerintah tuh harus bikin tempat-tempat buat konser aja yang banyak dan menciptakan mereka bisa nyanyi aja dari situ. Tapi jangan dulu lah nih. Ada kenapa itu? Nanti diefisiensi lagi. nanti dulu lah. Dari ekonominya baik. Mendingan untuk sekolah, pendidikan, kesehatan dulu lah. Untuk musik nanti dulu nggak apa-apa. Kita bisa menerima, Pak. Loh, tapi kalau bicara tentang masalah cuma kita bicara tentang sekolah dan semua tentang kehidupan tidak ada hiburan, faktanya kan tetap butuh hiburan kan Mas? Butuh. Oh iya. Tapi bukan prioritas dari pemerintah. Mungkin dari swasta dulu. Kalau dulu di zaman Romawi itu pemerintah tuh tugasnya cuma 2, siapkan roti sama siapkan hiburan. Makan sama hiburan, udah semua happy. Politiknya aman semua. Ya mungkin ini makan bergizi gatrisan ini juga salah satunya itu kali ya. Tapi masalahnya kan kita nggak kena, jadi makanya kita tetap teriak-teriak nggak dapat ya. Kecuali dapat nih, dan saya pun milih-milih ya. Dikasih cuma sayur doang nggak enak, nggak mau ya. Minimal sayur gudeg lah ya. Kok kerjanya nggak enak balikin. Nah Mas, kalau kayak suasananya kayak gitu, asumsi kita para pencipta lagu yang mereka bukan penyanyi kan biasanya pencipta lagu mereka nyiptain aja. Nah ini gimana ya? Siapa yang protek mereka kan? Ini kan problemnya itu, siapa yang protek mereka? Sebenarnya ada asosiasi tapi memang mungkin belum berjalan maksimal ya. Ada asosiasinya, ada asosiasi pencipta lagu dan ini ada. Tapi ya kan kalau dulu ceritain saya Kus Plus itu karena sama labelnya dulu dibeli putus. Jadi satu lagu nih albumnya, saya bayar berapa juta udah selesai. Nah zaman dulu tergantung bandnya bisa memanajemen uangnya dengan baik dan benar atau enggak. Label gitu ya. Diambil label. Makanya kemarin sempat rame juga ketika ada musika dan banyak label bahwa lagu kayak Krisye itu jadi masalah karena kontraknya itu 25 tahun atau berapa. Gitu. Nah itu kan sebenarnya dasar hukumnya tuh di Indonesia sudah ada, tinggal sosialisasi, kemudian pelaksanaannya kayak pemutaran lagu, misalnya di karaoke gitu. Tempat karaoke. Itu ada nilainya kan seberapa, tapi kan nilainya sebenarnya kecil, tapi kalau dikumpulin kan. Oh iya. Kan yang dihitung kan jamnya ya, jamnya ruangannya bukan jamnya LC-nya. Repot ya. Boros, yang boros kan jam LC. Ruangannya sih murah. Iya. Iya benar. Asli ngakak banget gua. Iya. Nari ya tentang haki ya, mudah-mudahan lah nanti ketika Mas Pulung sekarang ada di Dewan, meskipun ini Komisi 3 ya? Saya di Komisi 3. Ya mungkin lah bisa saling ngobrol lah nanti dengan teman-teman di komisi lain. Komisi lain yang berkenaan dengan itu ya. Iya. Karena memang kalau menurut saya secara sistemnya juga masih belum matang sendiri. Jadi aku lihat juga beberapa stakeholder ini juga masih punya kepentingan masing-masing. Pasti sana. Kepentingan masing-masing. Mohon maaf, dulu itu kalau cerita label ya cuma beli putus saja. Tapi ternyata sampai sekarang label itu urusan masalah konser juga ikut. Gitu. Karena ada ikut, untuk manajer ya. Termasuk masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga juga ikut. Tapi meskipun Mas Pulung kan dulunya emang sudah aktif di dunia politik ya. Aktif di partai mungkin. Siap. Nah kemudian sekarang di anggota dewan dan kemudian dulunya kan di bidang musik ya, seni kan masih berbeda kan? Atau masih sama aja atau seni berpolitik sama? Ya kalau sekarang saya kan lagi belajar. Belajar dulu baru jadi anggota dewan baru berapa bulan? Ya 4 bulan ini. Artinya masih ngeraba dan bagaimana walaupun mungkin ada beberapa hal yang cukup substantif yang akan mungkin nanti saya juga pasti akan sesuai dengan
komisi saya sesuai dengan mitra kerja saya, misalnya tentang KUHAP gitu. KUHAP itu kan penting sekali. Banyak sekali hal yang kemudian tarik-menarik mengenai masalah kepentingan, masalah KUHAP ini antara kepolisian, antara kejaksaan dan juga Mahkamah Agung sendiri. Juga masih banyak yang masih belum perlu harus dibahas lah. Perlu dibahas, dan itu kan implementasinya kan rencana kan Januari 2026. Selama setahun ini kan pasti akan membahas tentang masalah KUHAP ini kan akan lumayan cukup intensif untuk itu. Karena itu yang substantif sekali. Karena selama ini kan hampir 41 tahun KUHAP tersebut tidak pernah diutak-atik sama sekali. Dan kemudian banyak hal juga yang sudah dihilangkan karena keputusan MK. Adalah beberapa poin-poin yang lumayan cukup krusial di situ. Dan itu yang saya pikir saya mungkin akan ngobrol dengan ya mungkin teman-teman pemerhati hukum dan praktisi hukum dan sebagainya tentang bagaimana ini harus diberikan. Karena kalau menurut saya hukum di Indonesia itu ya memang persis kayak kedokteran ya Mas ya. Apa itu Mas? Karena selalu diikhtiarkan, jadi selalu diikhtiarkan. Kayak penyakit itu. Jadi coba aja perhatikan. Jadi kalau kita bicara jadi kenapa kok dulu kuliah itu ternyata yang paling populer sejak zaman reformasi tahun 98 yang populer adalah sarjana hukum. Karena sarjana hukum itu ternyata kayak kedokteran. Kedokteran juga demikian. Artinya sekolahnya sudah selesai, setelah itu banyak penyakit baru. Apa yang tahu dulu ada penyakit autoimun itu gimana? Nggak ada yang tahu, semua profesor nggak ada yang tahu ini penyakit baru kok. Dan itu harus diikhtiarkan untuk bekerja lagi. Sama juga kayak hukum di Indonesia ini bergerak terus nih. Begitu ada presiden baru, salah kayak gini, berubah lagi dan diikhtiarkan. Sospol juga berarti dong. Kalau memang dasarnya begitu kan. Kalau politik kan memang demikian. Jadi selalu diupayakan. Sementara saya yakin sih praktisi-praktisi atau pakar atau pengamat hukum yang baik-baik pun juga masih sangat banyak. Karena untuk kepentingan, kalau negara kita adalah negara hukum kan, jadi memang itu yang paling utama. Bahwasanya ini akan diupayakan ya memang harus banyak. Karena misalnya kayak Prof. Mahfud itu kan ngomongnya kan selalu kerangka hukum lah ya. Kerangka hukumnya kan selalu kuat ya, dan dasarnya juga selalu kuat. Jangan kemudian kita permainkan dengan faktanya kan juga banyak sekali permainan masalah hukum. Mohon maaf ketika kemarin kasus yang polisi DWP itu kan jadi memeras itu kan aduh, malunya sampai nggak selesai sampai sekarang. Saya dengar malah justru di Kuala Lumpur sana dibikinkan pos pengaduan oleh pemerintah Kuala Lumpur. Semua siap yang ngelaporin. Segitunya gitu loh, segitunya. Terus ini gimana kayak gitu? Kalau dulu ada hukum itu ada mata kuliah hukum dagang. Nah ini ada juga yang mendagangkan hukum. Dagang hukum. Dulu kan serang ngomongin polisi India itu datangnya terlambat. Polisi Indonesia lebih cepat. Sebelum ada kejadian rusuh dia udah tahu di situ. Karena dalangnya. Iya. Ya, tapi ya memang apa ya? Saya lihat ya memang ya kayak gitu. Jadi ya memang kita tetap harus upayakan yang baiknya kita bagaimana dan yang salah kita benahi dan harus berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi apapun itu ya penting sekali, apalagi kalau sekarang kan memang penegakan hukum di Indonesia itu kan ya itu tadi jadi dagang hukum kan, dagangin begitu. Ya memang ini menarik sih sebetulnya. Pada obrolan kita berikutnya pasti soal KUHP nih. Ini karena penting nih kan ya. Kita bayangkan 41 tahun kita pakai KUHP yang basisnya hukum Belanda. Nah sekarang kemudian sudah ada, apakah ini akan lebih baik dari sebelumnya? Kan pertanyaan masyarakat itu. Ketika kita mengganti kitab dasar hukum kita, apakah nanti penerapannya akan jauh lebih baik? Pertanyaan kita pasti akan, dan itu kepentingan semua pihak kan? Karena sebenarnya kalau lihat kalau kita membandingkan dengan beberapa negara Eropa yang cerita tentang restoratif justice, justice itu kan memang hal-hal yang sifatnya ringan dan kena hukum ringan memang tidak diupayakan untuk proses selanjutnya sebagai penegakan hukum. Tapi kalau di Eropa, terutama di Belanda kan penjara-penjara sudah mulai kosong semua, hampir tidak ada, hampir penjara itu tidak ada yang diisi. Bahkan untuk isi udah promosi mereka, siapa yang masuk penjara promosi, dapat hadiah apa gitu, saking kosongnya. Tapi kan itu kan ranahnya jaksa harusnya. Jaksa ketika pada saat penuntutan, ini restoratif justice. Nah kita di tempat kita ya polisi punya restoratif justice sendiri, jaksa punya restoratif justice sendiri, mahkamah punya restoratif justice sendiri. Ini yang
masing-masing yang ada ego sektoralnya yang mungkin harus diindahkan dan mereka masing-masing sendiri untuk ini kan kan cuma 3 itu hal itu saja. Iya. Dan saya pernah lihat sidang di Indonesia itu nggak seru. Kenapa? Yang ngomong kan banyak nonton film Amerika tentang sidang-sidang ya, pengadilan gitu kan kayak seru kan. Jadi ada pembela ini benar-benar menanyakannya bukan kalau sih menurut kitab ini bab ini selalu ngomongin bab itu kan. Kalau di sana kan kayak benar-benar uji fakta ya. Uji fakta. Kemudian ada juri kan. Iya. Kalau di Amerika ada juri ya. Sistemnya kan beda sistem hukumnya. Itu jadi cukup seru nonton sidang ya. Aku nanya ke temanku kan ya, kuliah di sana dia itu di sana sidang kayak film-film ya kayak begitu. Jadi pembela itu benar-benar bukan berdasarkan buku aja tapi ya bisa mencecar si saksi terdakwa. Memang sangat seru. Lu kalau nonton film Eropa sidangnya sama kayak kita, karena kan kita hukumnya sama Eropa. Di Prancis aja juga sama. Nonton filmnya Amerika. Amerika pakai juri. Pakai rambut palsu lagi mereka. Iya, dia pakai rambut palsu. Iya, kan harus pakai rambut itu putih palsu. Di sana rambut palsu itu mak lampir. Ini menarik gitu. Setidaknya kita punya bahan lagi untuk diskusi berikutnya. Iya. Soal KUHP. Banyak lah. Banyak banget kan. Dan nanti kan mungkin Mas Pulung kan makin sudah masuk di situ udah mulai ada rapat-rapat sidang-sidang nih. Iya, Kita tanya juga nanti. Bocoran. Oke, ini terakhir nih Mas Pulung. Ya, Mas Pulung tuh pengen dikenang nanti sebagai musisi, pencipta lagu, seniman, atau sebagai sales tadi sebagai pengusaha. Atau sebagai politikus. Pertanyaannya sulit itu. Pertanyaannya sulit. Jadi kalau orang ingat nama Pulung Agustanto, apa yang akan tercipta di kepalanya? Ya kalau saat sekarang sih saya ingin dikenang sebagai seorang karya-karya saja yang tentang musik. Tapi kalau bidang politik ya memang ya kami sekeluarga juga teman-teman banyak yang di politik ya saya memberikan salah satu sumbangsihnya lah untuk politik itu. Kalau sebagai pengusaha ya kita tahu kalau nggak jadi pengusaha mana bisa jadi anggota DPR sih. Iya. MMT lumayan MMT. Karena faktanya kalau dikit hampir semua rata-rata kayak Mas Pram itu bikin disertasi S3 tahun 2013 pada saat itu, 2013 atau 2012 itu, ya memang shifting antara aktivis yang jadi anggota DPR dengan pengusaha. Dan yang pengusaha semakin banyak. Dan sampai detik ini saya rasakan banyak yang jadi pengusaha. Jadi memang itu berhubungan langsung terhadap apa yang dilakukan. Walaupun mungkin masih banyak juga beberapa aktivis juga yang bisa jadi anggota DPR. Tapi jumlahnya tinggal beberapa saja gitu. Itu karena apa? Emang karena biaya politik. Biaya politik yang cukup besar. Biaya sangat tinggi. Berarti itu sebenarnya tidak terlalu sehat dengan seperti itu ya? Harusnya tidak sehat. Tapi harus bagaimana kan gitu loh. Maksudnya kalau kita bicara ini kan fakta semua orang juga tahu kalau maju DPR itu kan tetap wali kota butuh biaya besar. Iya. Sementara in return kan juga tidak bisa mengembalikan. Kalau tidak korupsi. Iya. Pas kebetulan saya punya ponakan yang jadi bupati, ya akhirnya mencoba menabrakkan itu semua saya. Jadi ketika pada saat jadi bupati, ya kalau tidak bermain APBD, ya dia tidak bisa dapat pemasukan. Terus saya coba, kamu jangan main sedikit pun dengan APBD. Gitu. Jadi beneran ini? Beneran SF aja sudah. SF, jangan terima duit dari siapapun. Terus kalau aku nggak punya duit gimana? Kamu ke Jakarta aja cari duit bareng gua gitu. Seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu. Artinya cari duit Jakarta lebih memungkinkan beberapa hal yang kita bisa cari duit jadi Jakarta. Memisahkan antara aktivitas politik tadi dengan aktivitas pengusaha gitu ya. Harus terpisah gitu ya. Karena memang kalau dan apakah hal tersebut juga berhasil, saya juga nggak tahu gitu. Kan belum tahu. Kalau sementara dia harus berpikiran bahwa ini tidak bisa kalau dengan misalnya banyak sekali kan memang yang bermain dari saja APBD dan sebagainya untuk itu. Dan nilainya pun juga mohon maaf tidak signifikan dan kemudian ya resiko yang kemudian diharapkan jadi kemudian besar. Tapi kan faktanya sekarang kan memang kalau mau jadi apapun, mau jadi anggota DPR, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden,
ya tetap harus punya. Iya. Oke. Ini udah nih ya. Terima kasih juga. Terima kasih banget Pulung datang sini. Sama-sama Mas Haji. Terima kasih. Ketawa-ketawa. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi berikutnya dong. Sesi berikutnya untuk ngobrol yang barangkali lebih dalam. Lagi kan cerita-cerita lagi. Tapi kalau ngobrolnya sambil ketawa kayak gini sih seru. Seru. Saya belum pernah podcast. Ya ada podcast yang tertawa, ada podcast yang nggak ketawa juga ada. Kalau kita sih tertawa. Ketawa-ketawa. Menertawakan keadaan. Itu lebih penting itu. Menertawakan diri sendiri. Itu juga yang utama, menertawakan diri sendiri. Selamat bertugas. Terima kasih Mas Haji. Bisa mengemban amanat rakyat ya. Amin. Terima kasih. Sukses jadi politisi, sukses jadi pengusaha, penulis sukses lagu. jadi penulis lagu. Ada lagu untuk Mas Eko ya. Loro hati. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you.